Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang DFD, use case, dan activity diagram pada sistem KRS dan KHS. Ini adalah tampilan dari DFD level 1. Mahasiswa yang memiliki NIM dan password akan login ke dalam Smart Campus. Sebelum itu akan melalui pengecekan. Jika berhasil, maka tampilan awalnya adalah aplikasi Smart Campus, dan jika gagal, maka akan kembali ke menu utama. Saat pengecekan berhasil, maka akan membuat sebuah data session baru yang kemudian akan disimpan pada basis data. Saat menginput data KRS, ini mahasiswa menginput data KRS, mahasiswa akan mendapatkan informasi dari data mata kuliah dan juga data dosen, yang kemudian data KRS tersebut akan disimpan di basis data. Lalu saat mahasiswa akan mencetak data KHS, data tersebut akan ditampilkan pada Smart Campus yang sebelumnya diambil di basis data. Kemudian DFD level 2 pada saat proses cek autentifikasi. Saat mahasiswa membuka halaman login Smart Campus, maka akan diharuskan untuk memasukkan NIM dan juga password. Saat pengecekan berhasil, maka akan masuk ke dalam aplikasi Smart Campus, dan jika gagal, maka akan kembali ke menu utama. Setelah masuk ke dalam Smart Campus, mahasiswa akan membuat sebuah session baru, kemudian data tersebut disimpan di pangkalan data atau basis data. Data yang disimpan akan menampilkan data mahasiswa sesuai dengan NIM. Nah, yang kemudian DFD level 2 proses fasilitas aplikasi, yaitu Smart Campus. Saat mahasiswa mengisi data KRS yang berisi data mata kuliah dan juga data dosen, kemudian data tersebut akan diperiksa validasinya di sini. Lalu data KRS tersebut disimpan di pangkalan data. Untuk mencetak KHS, data tersebut diambil di pangkalan data, kemudian dibuatlah laporan KHS yang akan diterima oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saifur Rahman, NIM 1801530078. Di sini saya akan menjelaskan sistem use case pada KRS dan KHS. Sistem use case pada KRS dan KHS yang pertama adalah ada staf akademik. Staf akademik mempunyai wawasan untuk mengatur tata dosen mahasiswa mata kuliah. Yang kedua, menentukan dosen penasehat dan dosen pembimbing. Yang ketiga, melakukan riset password. Yang keempat, melihat data kelas. Selanjutnya ada kepala akademik. Kepala akademik tersendiri mempunyai wewenang untuk mengatur semester aktif dan mengatur waktu pengajuan KRS. Yang ketiga adalah admin. Admin sendiri di sini untuk mengatur akses mahasiswa maupun dosen melalui web ataupun software. Yang keempat yaitu mahasiswa. Mahasiswa sendiri di sini mempunyai
hak akses untuk mengajukan KRS, melihat riwayat KRS, melihat KHS. Ketiganya bisa diakses melalui web maupun software. Yang keempat, melihat transkrip nilai, melihat data pribadi, dan mempunyai wewenang untuk mengubah password apabila diperlukan. Yang kelima, yaitu dosen pembimbing. Dosen pembimbing sendiri mempunyai sistem. Yang pertama itu melihat data pribadi, mengubah password jika diperlukan. Yang ketiga, melihat data mahasiswa, bimbingan. Yang keempat, memberi persetujuan atau perbaikan ke KRS kepada mahasiswa. Yang kelima yaitu mengisi KHS mahasiswa. Kelima sistem tersebut bisa diakses melalui web maupun software Smart Campus pada Unisbank. Selanjutnya ada activity diagram. Sistem dari activity diagram tersendiri, yang pertama adalah mahasiswa mempunyai NIM dan password pribadi untuk mengecek autentifikasi untuk melakukan login di web maupun software Smart Campus maupun e-learning. Mahasiswa sendiri bisa mengajukan KRS, melihat riwayat KRS, melihat KHS, melihat transkrip nilai, melihat data pribadi, melihat data mahasiswa pembimbing yang disimpan di basis data tersendiri, memiliki data mata kuliah, data mahasiswa, data session, kemudian data RS, data KS yang disimpan di Smart Campus, yang bisa diakses melalui web maupun software dari Smart Campus maupun e-learning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.